Halo kawan-kawanku semuanya, masih waras Glenn, kembali lagi bersama saya di channel The Tony. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita anime Windbreaker episode kedua ya. Bagi kalian yang belum nonton bisa kunjungi playlist pada channel ini, oke? Dan inilah dia Windbreaker. どこがだクソ元気じゃねえか叩き落とすぞ まったく気の利かない。 Di hari pertama masuk sekolah, Sakura begitu semangat datang ke kafe Kotoha sambil menggendong seorang nenek yang bernama Nenek Sato yang mengeluhkan sakit pinggang. Walau Sakura terlihat kesal karena diperdaya si nenek, dia tetap menolongnya. Karena telah membantu si nenek, Kotoha memberikan sarapan roti lapis telur kepada Sakura. ちょっと待って。なんだよぎっしり。まだ10時。ワクワクしちゃった。ちげえし散歩してただけだし Dan tak lama kemudian masuklah seorang siswa baru SMA Purin yang bernama Nirei. Ternyata Nirei telah mengenal Kotoha dan Nenek Sato. Kedatangannya di kafe adalah untuk pamer seragam Purin kepada Kotoha dan paling konyolnya adalah labelnya lupa dibuang. こいつがニレ。どうすか琴葉さん俺としたことがズボンのタグも取り忘れてたっす Kotoha mengatakan pada Sakura, kalau mulai hari ini mereka berdua satu angkatan. Nirei terkejut, kenapa ada orang luar yang mau masuk sekolah SMA Purin. Sakura juga menjelaskan kalau dia ingin berada di puncak atau menjadi orang terkuat di Purin. Tanpa diduga, Nirei ternyata mengatakan hal itu adalah mustahil dan menganggap Sakura stres dan bisa botak. 目指そうもんならストレスっすか大変っすね若いのにあげるっすよ Karena hari semakin siang, Nirei pun pergi untuk berkeliling kota. Di samping itu, Sakura menganggap Nirei adalah siswa culun yang akan kabur jika terlibat perkelahian. Kotoha menjelaskan pada Sakura bahwa jangan terlalu buru-buru menilai seseorang dari penampilannya, setidaknya kenali dulu orangnya. Don't judge a book by cover. Tak lama kemudian, Sakura juga pergi berkeliling di kota. Dan ketika Sakura membawa banyak makanan yang diberikan para penduduk kota, dia dikejutkan seorang wanita yang ternyata dia meminta tolong kepada Sakura karena Nirei dikeroyok oleh beberapa orang berandalan. Awalnya, si wanita telah diganggu oleh berandalan tersebut, dan kemudian Nirei datang untuk menolongnya. Niatnya baik untuk menolong wanita, malah dia yang dihajar sama berandalan tersebut. Terlihat Nirei yang tidak pandai berkelahi dipermalukan para berandalan. Namun dia bukanlah seorang pengecut yang akan melarikan diri jika terlibat perkelahian seperti yang disangkakan Sakura tadi. Ketika Nirei akan dipukul dengan kuat oleh salah seorang berandalan itu, tiba-tiba Sakura datang dengan tendangan tanpa bayangan miliknya yang membuat si berandalan itu tidur di lantai. あのな粛清されんのは Dengan sekejap para berandalan itu sudah dikalahkan oleh Sakura. Ketika Sakura akan pergi, Nirei mengucapkan terima kasih dan mengatakan kalau Sakura pasti kecewa melihat dirinya yang seperti ini. Sakura mengatakan dia tidak tahu apa maksud dan tujuan Nirei bisa daftar masuk ke SMA Purin, sedangkan dia berkelahi saja tidak mampu. Sambil menangis, Nirei menjelaskan ketika dia SMP, dia sering dibuli namun hanya orang dari SMA Purin yang mau menolongnya. Dan sejak saat itu, Nirei bertekad untuk menjadi kuat dengan masuk ke SMA Purin dan berharap bisa jago berkelahi. Sakura pun menyuruh Nirei berhenti menangis karena tidak bisa berkelahi. Dia pun menganggap Nirei tidaklah culun karena sudah berani menghadapi para berandalan. ねえもう早くちワクワクするっすねここにはあいつら暮らすわけの名簿なんだこ Singkat cerita, Nirei mengajak Sakura untuk pergi ke sekolah bersama. Setelah sampai di sekolah, mereka melihat daftar nama anak baru yang satu kelas dengan mereka. Namun, Nirei melihat ada seseorang yang diketahui ternyata satu kelas dengan mereka. Seketika Nirei yang bersemangat menjadi lesu dan menyuruh Sakura untuk ramah kepada mereka semua. Nirei menjelaskan, anak-anak Purin pasti tidak akan senang dengan kedatangan Sakura yang merupakan orang luar. Namun, Sakura sendiri tidak peduli dengan apa yang dikatakan Nirei karena sejak awal tujuan Sakura adalah untuk berantem dengan mereka semua.
Saat Sakura membuka pintu kelas, terlihatlah semua anak kelas 1 SMA Furin yang entah kemana arah pikiran mereka. Bukannya belajar, malah ada yang main game, ada yang pull up, ada juga yang seperti bajak laut menutupi sebelah matanya yang bernama Suo. Mau bawa kemana lah nih masa depan sama anak-anak ini ya? Sakura mengira Suo akan mengajaknya untuk berkelahi. Ternyata dia malah memuji Sakura yang telah menolong penduduk kota dan memberitahu kepada siswa lainnya. Selain Hiragi dan kawan-kawan, Sakura adalah orang pertama yang menghajar para berandalan waktu itu. Para siswa memuji Sakura karena telah melakukan hal yang luar biasa. Terlihat di sini bahwa Nire adalah orang yang penakut dan tidak ingin terlibat masalah dengan semua orang. Bahkan dia menyuruh Sakura untuk tidak mencari masalah dengan mereka semua. Ada seorang siswa bertanya pada Sakura, kenapa orang luar datang ke Furin? Dan pertanyaan itu dijawab oleh Sakura, bahwa dia mau berada di puncak Furin, yang artinya dia telah menantang mereka semua. Pernyataan Sakura membuat Nire panik dan semua siswa kaget mendengarnya. Tiba-tiba ada seseorang melempar meja, kemudian mendatangi Sakura dengan raut wajah yang tidak senang. Dan orang itu bernama Sugishita Kyotaro. Nama siswa yang dari tadi membuat Nire takut adalah orang ini. Tanpa ragu, Sugishita langsung menyerang Sakura dan karena Sakura menghindar, pukulannya menghancurkan meja. Melihat keganasan Sugishita membuat Sakura tersenyum dan senang menemukan lawan yang kuat. Dan mengatakan SMA Furin memang luar biasa. そうこなくっちゃ